Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu subuh yang cerah ini, kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk persiapan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang merupakan musim untuk beramal. Dan sebelum kita membahas tentang masalah kemuliaan Ramadan serta bagaimana agar kita bisa meniru praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terlebih dahulu kita akan sedikit memberikan renungan dari ayat yang tadi dibaca oleh imam sewaktu salat subuh. Imam di rakaat yang pertama membaca surat apa? Surat Al-Fatihah dan Al-Munafikun. Di rakaat yang kedua surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan janji kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Rabbmu akan memberikan sesuatu kepadamu fatarda, sampai kau ridha. Allah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam akan memberikan anugerah yang besar, dan batasannya sampai pada kondisi nabinya ridha. Bagaimana bentuk batasan sampai pada kondisi nabinya ridha? Sebagian di antara ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa tidak ada yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ridha selain ketika Allah taala memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan wa qauluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ay fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi wa fi ma a'addahu lahu minal karamah. Allah taala akan memberikan sesuatu sampai nabinya ridha. Maksudnya adalah di negeri akhirat Allah berikan kepada beliau sesuatu hatta yurdihi, sampai Allah membuat nabinya ridha, fi ummatihi, berkaitan dengan umatnya, wa fi ma a'addahu lahu minal karamah, dan berupa janji kemuliaan besok di akhirat, yaitu masuk surga. Sehingga ketika ada janji ini menunjukkan bahwasanya ada harapan besar kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang bertahan sebagai orang muslim mukmin sampai akhir hayat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena itu ayat ini disebut oleh sebagian ulama dengan kalimat arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Kenapa disebut sebagai ayat yang memberikan harapan paling besar dalam Al-Quran? Karena ketika Nabi SAW dijanjikan oleh Allah untuk diberi sesuatu yang sampai membuat beliau ridha, dan tidak ada sesuatu yang membuat beliau lebih ridha dibandingkan ketika Allah Ta'ala memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Baik. Dan bagian dari adanya kebaikan yang Allah berikan kepada umatnya adalah Allah sediakan banyak sekali musim untuk beramal, di mana dengan keberadaan musim untuk beramal, maka umatnya punya kesempatan untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah dengan Allah datangkan bulan Ramadan, dan Allah jadikan bulan ini sebagai bulan di mana kaum muslimin wajib untuk berpuasa. Ada banyak sekali keutamaan di dalam bulan Ramadan. Keutamaan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat yang mungkin Bapak Ibu sering dengarkan, beberapa hadis yang mungkin sering disinggung terutama ketika bulan Ramadan, semuanya menunjukkan keutamaan yang luar biasa
yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kaum muslimin berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan singgung sejenak, baru setelah itu kita akan melihat bagaimana sifat puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bulan ini merupakan bulan Allah turunkan semua kitab. Baik Taurat, Injil maupun yang lainnya, termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an. Dan penegasan tentang Al-Qur'an Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan, di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah pilih bulan ini sebagai bulan Allah turunkan kitab-kitabnya yang mulia, yang isinya merupakan wahyu Allah, firman Allah kepada para hambanya. Dan ini tidak terjadi pada bulan yang lainnya. Meskipun ada bulan haram. Bulan haram jumlahnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Rajab 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak ditunjuk oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia milih di antara hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah ciptakan waktu, dan di antara waktu itu ada yang Allah pilih, sehingga dia lebih mulia dibandingkan waktu yang lain. Sebagaimana Allah ciptakan bumi, dan di antara bumi itu ada yang Allah pilih, sehingga tanah Mekah lebih mulia dibandingkan tanah yang lain, tanah Madinah lebih mulia dibandingkan tanah yang lain, tanah Baitul Maqdis lebih mulia dibandingkan yang lain, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah ciptakan manusia, dan Allah pilih sebagian di antara manusia lebih mulia dibandingkan manusia yang lain. Allah tunjuk para nabi sebagai manusia yang paling mulia dibandingkan dengan manusia yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Di antara yang Allah pilih adalah Ramadan, yang Allah jadikan sebagai waktu turunnya kitab suci, yang itu merupakan wahyu darinya. Dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan Ramadan dalam Al-Quran adalah adanya Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakin, Inna kunna mundirin, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itu ditetapkan seluruh urusan Zat yang Maha Bijaksana. Dan yang dimaksud dengan malam yang diberkahi di sini adalah Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memiliki keistimewaan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disitulah tanazzalul malaika, para malaikat turun atas perintah Allah, biizni rabbihim, atas perintah Allah. Salamun hiya, dan ini ungkapan yang terbalik. Salamun hiya, khabarnya didahulukan, mubtada'nya ditaruh belakang. Kalau dibaca secara normal, hiya salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalik untuk menunjukkan makna at-tahassur, untuk menunjukkan makna pembatasan. Salamun hiya, di malam ini penuh dengan keselamatan. Hanya malam itu. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, yaitu sampai subuh, yang itu merupakan akhir dari waktu malam. Tayyib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ramadan dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan disertai dengan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni. Baik, pertanyaannya,
Apa yang dimaksud dengan puasa karena iman? Karena syarat puasa Ramadan bisa menghapus dosa apabila orang melaksanakannya didasari karena iman. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa makna puasa Ramadan karena iman? Yang dimaksud puasa Ramadan karena iman adalah seseorang menjalankan puasa di bulan Ramadan, latar belakangnya adalah karena dia meyakini ini perintah Allah. Bukan karena ingin kurus, bukan karena ingin diet, bukan karena pertimbangan biar sehat, bukan karena pertimbangan yang lainnya. Tapi dia puasa Ramadan karena berangkat dari keyakinan dia ini adalah perintah Allah. Itulah yang dimaksud puasa karena iman. Yang kedua, ihtisab. Apa yang dimaksud dengan ihtisab? Ihtisab artinya perhitungan terhadap nilai pahala. Ibarat orang ketika berdagang, ihtisab itu selalu memikirkan kira-kira nanti untung atau tidak, resikonya seberapa, nilai keuntungannya seberapa, hasilnya berapa. Sehingga kurang lebih ihtisab itu seperti Anda menjalankan usaha, lalu Bapak Ibu mengukur dengan menggunakan analisis SWOT. Sejauh mana kekuatan Anda, potensi Anda, kemudian peluang dan seterusnya. Kalau ada peluang rugi, dihindari. Ketika ada potensi untung besar, digas. Itulah kira-kira bentuk ihtisab. Dan orang ketika beramal diiringi dengan ihtisab, dia akan perhitungan. Sehingga saat ada celah di mana amal dia mungkin akan berkurang nilai pahalanya, segera dia sadari, lalu dia berusaha untuk memulihkannya. Sebagaimana orang ketika menjalankan usaha, ketika ada celah ini bisa merugikan usahanya, segera dia sadari dan dia kembalikan agar usahanya pulih. Seperti itu ihtisab. Ada orang sholat misalnya, lalu di tengah sholat mungkin pikirannya sedang keluar masjid, jasadnya ada di masjid tapi pikiran sampai di dapur. Lalu dia ingat, saya sedang sholat, harusnya saya fokus. Ditarik lagi, kamu balik ke masjid, jangan di dapur. Karena dia membayangkan, kalau pikiran ini saya lepas, nanti saya rugi. Nilai pahala dari sholat saya akan banyak berkurang, disebabkan karena pikiran saya tidak fokus. Orang menjalankan bulan Ramadan, dia berpuasa. Lalu saat dia berpuasa, ada keinginan untuk maksiat dan ada potensi untuk maksiat. Tapi dia ingat, dengan cara itu dia segera untuk ihtisab. Jangan dilakukan, nanti dosamu bertambah, pahalamu berkurang. Akhirnya dia tinggalkan agar dia tidak rugi. Itulah contoh ihtisab. Menjaga amal jangan sampai dia rugi disebabkan karena kesalahan yang dia lakukan sehingga pahalanya berkurang. Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadhana imanan, siapa yang puasa Ramadan didasari karena yakin ini perintah Allah, wahtisaban, dan selalu perhitungan terhadap nilai pahala, puasa seperti inilah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Nah, apa pengaruhnya ketika Ramadan pintu surga dibuka? Ini memberi motivasi bagi hamba agar ketaatan yang dia lakukan akan mengantarkan dirinya ke surga, sehingga pintu surga dibuka. Sebagai motivasi, peluang kalian untuk mendapatkan surga lebih besar. Maka ketaatan dan amal soleh yang kalian lakukan di bulan Ramadan, jika dilakukan dengan serius, akan mengantarkan kalian ke surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup.
Ini juga memberikan motivasi bagi hamba. Ketika ada perbuatan maksiat yang kalian kerjakan dan kalian bersungguh-sungguh untuk bertobat di bulan ini, maka perbuatan maksiat itu tidak akan mengantarkan kalian ke neraka. Ada peluang besar dosa kalian diampuni. Ada peluang besar dosa kalian diampuni. Demikianlah makna dari janji futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Yang ketiga, wasufidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Muncul pertanyaan, kalau kita meyakini bahwasanya setan dibelenggu ketika bulan Ramadan, mengapa masih banyak perbuatan maksiat di bulan Ramadan? Saat Ramadan maksiat ada nggak, Pak? Ada, masih banyak. Mengapa masih ada perbuatan maksiat di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu? Ada 3 pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, bahwa setan dibelenggu, yang dibelenggu di sini adalah setan yang senior, setan yang kelas atas. Sementara setan yang kelas, yang kroco-kroco, yang kelas junior dilepas. Dan maksiat terjadi dengan godaan setan yang kecil-kecil tadi, sehingga manusia kalah dengan setan yang kecil. Sementara setan yang senior, yang sudah pinter, mereka dibelenggu. Pendapat yang kedua, bahwa setan dibelenggu semuanya, baik setan besar maupun yang kecil. Tapi meskipun dia dibelenggu, dia masih bisa memberikan godaan. Dengan apa? Dengan bisikan. Walaupun tidak sebebas ketika dia lepas. Maka dalam hal ini dia masih bisa mempengaruhi manusia dengan bisikan yang dia punya, dan dengan sebab itu banyak orang yang terpengaruh berbuat maksiat. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada perbuatan maksiat? Karena sumber maksiat tidak semuanya berasal dari godaan setan. Terkadang ada orang berbuat maksiat berangkat dari apa? Hawa nafsunya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, Allah mengatakan, fawaswasa alaihi syaitan. Setan memberikan waswas, bisikan kepada Adam, dan dia mengatakan, fadallahuma bighurur. Setan menipu Adam. Falamma dhaqa syajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Begitu Adam dan Hawa mendekati pohon larangan, langsung mereka telanjang. Kemudian mereka segera berusaha untuk mencari dedaunan surga, dipakai untuk nutupi auratnya. Maka dalam posisi ini Allah menceritakan ada maksiat atas godaan setan. Tapi ini berbeda ketika Allah bercerita kemaksiatan pertama di muka bumi. Apa kemaksiatan pertama di muka bumi? Pembunuhan. Antara siapa? Putra Adam pertama, putra Adam 1 dengan putra Adam 2. Pada saat mereka berkorban, watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah ketika mereka berkorban, yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Qala la aqtulannak. Akhirnya yang enggak diterima ini mengatakan, aku akan membunuhmu. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Dia menuruti hawa nafsunya, lalu dia membunuh saudaranya. Enggak pakai godaan setan, atas dengan dorongan hawa nafsu, orang ini membunuh. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang berbuat maksiat sebabnya apa? Sebabnya hawa nafsu. Sehingga kenapa di bulan Ramadan setan dibelenggu masih banyak maksiat? Karena hawa nafsu manusia juga bermain. Makanya tidak seluruh maksiat perlu disalahkan setan. Kenapa? Oh, setan gak ikut campur kok di situ. Oh, dia sendiri yang melakukannya. Misalnya ya. Tayyib. Jamaah dimuliakan Allah, itu merupakan beberapa hadis yang tadi kita baca menunjukkan keutamaan
berkaitan dengan bulan Ramadan yang insya Allah saat lagi akan kita jumpai. Selanjutnya, bagaimana praktek Nabi SAW ketika bulan Ramadan? Kualitas para hamba ketika beramal itu bertingkat. Sebab dalam beramal Allah menilai lahir batin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah amal kalian dan hati kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka sebagaimana Allah menilai batin hamba, Allah juga menilai amal perbuatan hamba. Sehingga kita dihisab oleh Allah lahir batin. Tayyib. Dengan sebab inilah amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak mungkin mampu menyaingi amalnya para nabi. Kenapa, Pak? Karena batinnya para nabi berbeda dengan batin manusia biasa. Dan amal yang diiringi dengan takwa tentu berbeda nilainya dengan amal yang tidak diiringi dengan takwa. Karena itu Bakar Al-Muzani pernah mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam, walakin bima waqara fi qalbi." Abu Bakar tidaklah lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan jumlah rakaat salat atau banyaknya puasa sunnah, namun Abu Bakar lebih unggul dibandingkan kalian bima waqara fi qalbi, disebabkan karena kelebihan yang beliau miliki dalam hatinya, yang itu nggak bisa ditiru. Apa itu, Pak? Nilai takwa dan iman yang tinggi. Sehingga amal yang diiringi dengan takwa tentu berbeda dengan amal yang tidak diiringi dengan takwa. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Baik. Lalu apa fungsi kita belajar sunnah Nabi SAW kalau kita tidak mungkin bisa meniru beliau? Yang dimaksud belajar di sini adalah belajar dari sisi bagaimana praktek lahiriah dan bagaimana semangat beliau dalam menjalankannya. Meskipun kalaupun meniru 100% mustahil, karena kita tidak punya hati sebagaimana hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita berusaha untuk meniru bagian lahiriah sebagaimana aktivitas yang beliau lakukan, walaupun dalam posisi ini kita tidak bisa meniru batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya begini, Pak. Andaikan puasa kita persis sebagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nilainya sama? Saya ulang. Andaikan puasa kita persis sebagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nilainya sama? Jelas berbeda. Sama fisik, tidak sama dengan nilai, karena posisi batinnya berbeda. Baik. Yang pertama jamaah, jika kita saksikan aktivitas puasa itu sebenarnya lebih kepada meninggalkan, bukan melaksanakan. Saya ulang ya. Aktivitas puasa itu lebih kepada praktek meninggalkan, bukan praktek melaksanakan. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah fi'liyah dan ada ibadah tarkiyah. Saya ulang ya. Ibadah ada berapa? Dua. Pertama fi'liyah, yang kedua tarkiyah. Ibadah fi'liyah adalah ibadah yang menuntut adanya aktivitas tertentu, gerakan tertentu atau bacaan tertentu. Contohnya apa, Pak? Salat, zikir, baca Quran, bayar zakat, umroh, haji dan seterusnya. Diam saja bisa dilakukan? Gak bisa. Ada misalnya orang sholat, saya mau sholat tapi diam saja, begegek diam, seperti itu.
Apakah dia sholat? Tidak. Kenapa? Diam saja. Dia harus melakukan gerakan, dia harus melakukan bacaan agar dia sholat. Baik. Orang baca Quran diam saja, baca Quran enggak? Tidak. Kenapa? Dia harus melakukan gerakan, yaitu bacaan. Itu yang disebut dengan ibadah fi'liyah. Berbeda dengan yang kedua, ibadah tarkiyah. Apa itu ibadah tarkiyah? Ibadah yang dilaksanakan dengan cara diam, meninggalkan. Dan puasa itu contohnya. Maka definisi puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari semua pembatalnya. Sehingga ibadah puasa itu bentuknya adalah meninggalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan, dan tidak melakukan tindakan yang bisa membatalkan puasa yang lainnya. Oleh karena itu definisi puasa adalah al-imsak anil muftirat biniyatil ibadah minal fajri ilal maghrib. Menahan diri untuk tidak melakukan pembatal puasa dengan tujuan ibadah dari mulai subuh sampai maghrib. Dipahami ini? Tayyib. Sehingga puasa itu masuk kategori ibadah apa? Tarkiyah. Ujian dari ibadah tarkiyah itu satu. Apa itu? Sabar. Karena ketika orang diminta untuk kamu diam, jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan aktivitas, kadang orang nggak sabar. Saya nggak bisa, pengennya saya ini, pengennya saya itu, dan seterusnya. Akhirnya kenapa orang banyak melanggar? Karena dia nggak sabar. Dalam arti begini, dalam puasa kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah. Makan minum itu hukumnya apa? Asalnya mubah. Jika kau bisa meninggalkan yang hukum asalnya mubah, nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan badan, yang itu hukum asalnya semuanya mubah, kenapa kau tidak bisa meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram? Sehingga ketika kau bisa meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah, seharusnya kau bisa meninggalkan sesuatu yang hukumnya haram. Meninggalkan maksiat, meninggalkan ngerumpi, ghibah, ngomong yang nggak benar, dan seterusnya. Saya nggak kebayang andaikan pemilu itu di bulan Syawal, mungkin Ramadan kita jadi korban. Karena debat ini, debat itu, saling nyerang dan seterusnya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Akhirnya antara pro kanan dan pro kiri misalnya berantem debat. Suasana penuh dengan ghibah, penuh dengan gunjing dan seterusnya. Kemudian coblosannya di bulan Syawal. Bulan Ramadan penuh dengan dosa, bulan Syawal belum tentu diterima tobatnya. Setelah itu masih berantem lagi. Biasanya kan setelah coblosan masih berantem ya Pak? Sampai bulan apa biasanya? Sampai bulan haji. Lalu ketemu di Mina. Baik. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk banyak sabar. Karena hakikat dari puasa itu sebenarnya bukan aktivitas yang sesuatu yang harus kita lakukan, tapi lebih kepada kamu tenang, diam, jangan banyak beraktivitas, selamat puasamu. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut puasa dengan istilah bulan sabar. Beliau menyebut bulan Ramadan dengan istilah bulan sabar. Disebutkan dalam hadis dari Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili. Suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau masuk Islam. Kemudian setelah itu pulang ke kampungnya. Dan tahun berikutnya dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu beliau ketemu tahun berikutnya, Nabi SAW sudah nggak kenal. Nabi SAW sudah nggak kenal. Maka Abu Umamah bertanya, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni?" Ya Rasulullah,
Anda masih kenal saya? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man anta?" Kamu siapa? Qala, dia mengatakan, "Anal Bahili alladzi ji'tukal amal awal." Aku adalah Al-Bahili yang dulu pernah ketemu dengan Anda setahun yang lalu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah." Kamu kok berubah kayak gini? Dulu enggak kayak gini. Dulu badanmu seger, ya, berisi, kemudian bagus penampilannya. Sekarang kuru, ireng, krempeng. Fama ghayyaraka, kamu kenapa kok berubah seperti ini? Kemudian Al-Bahili ini menceritakan, "Ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraktuka." Sejak aku ketemu Anda, kemudian aku pulang, aku puasa tiap hari. Selama setahun itu puasa tiap hari. Akhirnya badannya kurus. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lima adzabta nafsak." Kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin." Saya ajarkan, puasalah kamu di bulan sabar, dan puasa sunnah cukup satu hari di selain bulan sabar. Apa yang dimaksud bulan sabar di sini? Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan sabar. Karena inti dari puasa itu adalah mengasah kesabaran. Lebih banyak meninggalkan sesuatu, lebih banyak diam, tidak banyak melakukan aktivitas yang berbahaya bagi puasanya. Itulah inti dari aktivitas di bulan Ramadan. Sebab puasa itu lebih kepada ibadah tarkiyah, bukan ibadah amaliyah atau ibadah fi'liyah. Dipahami ya? Karena itu Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan sabar. Dan kalau mau nambah puasa sunnah, cukup satu hari setiap bulan. Syawal sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari, Muharram sehari, terus seperti itu. Sehingga totalnya untuk puasa selain Ramadan 11 hari. Itu pesan Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau kepada Al-Bahili. Lalu Al-Bahili ini mengatakan, "Zidni fa inna bi quwwatun." Tambahkan untukku ya Rasulullah, puasa apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya masih kuat. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sum yaumain." Kalau begitu puasa 2 hari tiap bulan. "Zidni," tambah lagi ya Rasulullah, "Sum thalathata ayyam." Puasalah 3 hari. Sehingga setiap kali dimintai tambahan, Nabi SAW menyarankan puasa tiap bulan selain Ramadan jangan banyak-banyak, cukup sekian, agar bisa dilakukan dengan istiqomah sampai akhir hayat, dan tidak membuat hamba itu jadi kurus, tidak terawat karena jarang makan. Padahal kita tahu bagi mereka yang tinggal di dataran Arab tentu lebih berat dalam melaksanakan puasa dibandingkan yang ada di daerah tropis seperti Indonesia. Baik, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah penyebutan yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa puasa itu bulan sabar, dalam arti lebih banyak mendidik manusia untuk tenang, jangan banyak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan puasamu. Karena itu dulu para ulama ketika mereka berpuasa, maka mereka mencari tempat yang aman agar puasanya tidak terganggu dengan potensi maksiat. Di mana tempat yang aman agar puasanya tidak terganggu dari potensi maksiat? Ada 2. Pertama, di rumahnya, sehingga dia tidak banyak keluar rumah. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, "Ni'ma saumi'atir rajul baituhu yakuffu fiha basarahu wa lisanahu." Ni'ma saumi'atir rajul, sebaik-baik kuil
Kuil, tahu kuil? Tempat ibadah. Abu Darda menggunakan istilah kuil. Sebaik-baik kuil bagi seseorang adalah rumahnya. Sebaik-baik tempat ibadah bagi seseorang adalah rumahnya. Kenapa? Yakuffu fiha basarahu wa lisana. Karena ketika dia banyak tinggal di dalam rumah, dia bisa menjaga matanya, pandangan matanya, dia bisa menjaga lisannya. Saya mau tanya, di mana potensi maksiat itu lebih besar? Di dalam rumah atau di luar rumah, Pak? Di mana? Di luar, ya. Kalau potensi maksiat di dalam rumah lebih besar, berarti internetnya cepat, datanya masih banyak, ya. Sehingga kita sepakat bahwa potensi maksiat di luar rumah lebih besar dibandingkan dalam rumah. Oleh karena itu, ketika seorang hamba dia sering keluar rumah tanpa ada kepentingan, sebenarnya dia nggak butuh, ya, cuman pengen jalan-jalan, ngabuburit, cuci mata dengan dosa, maka kalau ini dilakukan, rontok pahala puasanya. Dia tidak mengamankan puasanya. Sehingga sangat disayangkan kalau ada bulan Ramadan, tapi kemudian orang justru hobi jalan-jalan, hobi nyari makanan, hobi kulineran, padahal itu bulan Ramadan, yang seharusnya dia lebih banyak bertahan di dalam rumah dan tidak banyak keliaran. Baik, demikianlah pesan yang diberikan oleh Abu Darda, lebih baik kau tinggal di dalam rumah daripada sering keluar rumah. Wa iyyakum was-suqa fa innaha tulhi wa tulghi. Dan waspadalah terhadap pasar, karena pasar itu melalaikan dan menjadi pemicu dosa. Tapi Masya Allah, belanja itu dominan kapan? Ramadan. Beli apa, Pak? Beli baju baru, kolang-kaling, kemudian hampers, terus apa lagi? Aneka sembako, Masya Allah. Belanja kaum muslimin ketika bulan Ramadan gimana? Jauh lebih meningkat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Baik, tapi Pak, saya kan pengen ngasih hadiah, ngasih sembako, ngasih apa lagi? Misalnya ngasih roti, ya, kalengnya kongguan, isinya keripik. Saya pingin seperti itu, Pak. Baik, kalau memang jujur Bapak pingin seperti itu, Ibu pingin seperti itu, persiapkan sebelum Ramadan, sehingga kita geser waktunya. Saya pingin mengamankan Ramadan, jadi kebutuhan kita belanja sembako yang mau kita bagikan sudah disiapkan sebelum Ramadan. Sya'ban sudah berkeliaran untuk mencari minyak goreng, mencari apa, mencari gula, mencari ini. Udah kumpulin ketika Sya'ban. Baik, setelah kumpul Anda bisa bagikan nanti bulan Ramadan, dengan harapan agar nilai sedekah kita lebih besar. Anda bisa datangkan bahannya di luar Ramadan, sebelum Ramadan, dan nanti diserahkan ketika bulan Ramadan. Insya Allah itu lebih aman. Persiapan dilakukan dari awal. Baik, cara yang kedua untuk mengamankan puasa Ramadan yang dilakukan oleh para ulama adalah dalam rangka mewujudkan bentuk sabar tadi. Mereka lebih banyak di masjid. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama, kana min hadyi salaf rahimahumullah, idza samu jalasu fil masajid wa qalu nahfadhu siyamana wala naghtabu ahadan. Bagian dari kebiasaan para ulama salaf rahimahumullah, ketika mereka puasa, mereka banyak duduk di masjid. Para ulama salaf di masa silam kalau pas lagi puasa lebih banyak duduk di masjid. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu siyamana wala naghtabu ahadan. Kami ingin menjaga puasa kami sehingga kami tidak gerenengan, tidak rasan-rasan, tidak menggibah orang lain. Itu caranya masuk masjid. Tapi Pak, kalau di masjid ketemu teman bahas politik, habis politik poliklinik,
Terus setelah itu poligami. Suka bahas yang poli-poli itu ya. Jadi dalam posisi ini justru ketika di masjid kok ada potensi malah bahas politik, rasan-rasan kanan kiri, akhirnya banyak orang jadi korban dan seterusnya. Ya sudah, kalau begitu Anda amankan puasa Anda di rumah. Di rumah juga sama Pak, diajak istri bahas tetangga, bahas ini, bahas, wah, Masya Allah. Tidur ya, lebih aman. Intinya para ulama di masa silam tuh mencari shelter agar mereka tidak berbuat maksiat, dan cara mengamankan itu ada yang banyak tinggal di rumah dan ada yang dia di masjid. Qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan yang bagi lis-shaim ay yata'ahada saumahu min lisanihi wala yumari ay yujadil. Selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan puasanya dan menjaga puasanya dari potensi pelanggaran lisan, dan jangan berjidal, jangan debat, karena itu bisa menyebabkan pahala puasanya jadi hilang. Baik, walhamdulillah ketika ini saya sampaikan kepada kaum muslimin yang sudah terbiasa menjaga sholat 5 waktu, sudah terbiasa melakukan amal soleh, mudah diterima. Tapi kalau ini disampaikan ke masyarakat awam yang mungkin kedekatan dia dengan agama masih jauh, protes. Pak Ustadz, terus gimana? Apakah kita nggak boleh kerja? Apakah kita nggak boleh ke kantor? Saya nggak ngomong kayak gitu. Lah terus gimana? Katanya suruh banyak diam di rumah. Silahkan keluar dengan pertimbangan sebutuhnya. Anda ke kantor butuh nggak? Ya harus, karena kalau tidak saya nggak absen nanti, saya nggak presensi. Baik, silahkan berangkat. Hati-hati di jalan, karena perjalanan Anda dari rumah sampai kantor waktunya 1 jam, dan di situ ada banyak aurat tercacar di mana-mana. Sehingga waspada, jaga diri baik-baik. Sayangi puasa Anda, jangan sampai hilang pahalanya gara-gara maksiat sepanjang jalan. Terus gimana Pak kalau misalnya kita mau nyari hidangan berbuka? Boleh nggak ngabuburit? Nah, itu yang bahaya. Kalau sekiranya Anda bisa cari buka gratis, mending ke masjid. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu ngabuburit. Anda siapkan misalnya sebelum rame. Misalnya gimana Pak? Anda sudah beli sebelum rame, karena ketika rame nanti ada banyak orang yang jalan-jalan. Bahkan ketika ngabuburit itu sambil pacaran, itu ada nggak? Banyak. Itu contoh orang bisa rontok pahala puasanya disebabkan karena dia tidak jaga seperti ini. Baik, intinya potensi maksiat itu di 2 tempat ketika Ramadan. 1 mata, 2 lisan. Yang bisa jaga 2 ini, Masya Allah, sukses puasanya. Tapi jaga 2 ini beratnya luar biasa. Di rumah ada godaan, di luar rumah ada godaan. Sehingga mohon kerjasamanya ya. Mungkin bagi suami istri membuat komitmen ya. Sampaikan kepada istrinya, Bu ya, pokoknya sepanjang Ramadan gimana caranya biar kita nggak banyak ngomongin orang lain. Sudah, kita fokus saja daripada nanti kita ngomongin orang, kita ngibah orang. Kadang kan nggak terasa ya gibah itu. Tiba-tiba saja nyinggung. Lalu yang diajak untuk menyinggung itu ikut, akhirnya dua-duanya gibah. Maka buat komitmen di awal sebelum dimulai sepanjang Ramadan, gimana kalau kita tidak menyinggung siapapun. Nah, untuk ngisi itu sibukkan lisan dengan aktivitas yang lain. Karena kalau nganggur bahaya. Sehingga ketika lisan itu nganggur, dia akan mencari kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain apa Pak? Ghibah. Maka sibukkan lisan dengan apa? Baca Quran, tadarus. Demikianlah yang menjadi kebiasaan orang soleh ketika Ramadan. Baik, sehingga sifat puasa Nabi SAW yang kedua adalah menyibukkan lisan dengan tadarus. Sebagaimana yang diceritakan
oleh Abu Hurairah, Fatimah dan sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menceritakan anna Jibrila kana yu'ariduhul Quran, bahwa Jibril alaihissalam beliau memperhatikan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ramadan Jibril turun tiap hari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setoran hafalan Quran. Masya Allah. Gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Jibril. Tempat beliau setoran hafalan Quran. Untuk ngecek kelengkapan Al-Quran yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, sebagaimana orang bisa lupa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami dan beliau lupa. Di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab, tapi Ubay tidak mengingatkan. Akhirnya selesai sholat ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau diam saja, tadi gak ngingetin. Segan Ubay untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau lupa maka diingatkan oleh Jibril. Bagian ayat ini ada yang lupa, bagian ini ada yang lupa, akan diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam didatangi oleh Jibril alaihissalam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam setoran, kemudian membacakan semua ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Dan itulah praktek tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membaca Quran itu fi kulli ahwanihi, setiap saat. Kita kalau membaca Quran nanti kan di waktu tertentu ya. Misalnya kalau di luar Ramadan ya antara maghrib sampai isya. Kalau pas Ramadan dari setelah taraweh sampai jam 10 misalnya, atau sampai jam 9. Baik. Jadi kita kalau membaca Quran itu di jam-jam tertentu. Kalau Nabi SAW baca Quran fi kulli ahwanihi, ketika longgar baca Quran, ketika longgar baca Quran. Demikian kebiasaan Rasulullah SAW ketika baca Quran. Jadi tidak di waktu tertentu. Baik. Nah, saat Ramadan beliau urutkan dari awal sampai akhir tadarus dengan Jibril. Di posisi itulah Nabi SAW menyetorkan hafalan Quran beliau. Nah, dan dulu para ulama ketika Ramadan mereka tinggalkan buku-buku yang lain dan fokus Quran. Makanya kajian di bulan Ramadan justru libur. Isinya apa? Tadarus. Kita kan dibalik ya. Kajian bulan Ramadan makin rame. Kalau dulu para ulama kajian bulan Ramadan libur. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika bulan Ramadan seluruh kitab fikih ditutup, fokus Quran. Demikian pula para ulama yang lain. Maka mereka karena fokus Quran, ada yang bisa khatam sehari sekali, ada yang bisa khatam sehari 2 kali. Quran khatam siang, khatam malam. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa dengan Quran, dia akan membaca dengan cara cepat, metode hadar. Saat dia membaca dengan cara cepat, maka memungkinkan satu Quran khatam sekali sehari, atau bahkan 2 kali sehari. Nah, kalau kita sudah nggak kuat ya, kadang kita baca Al-Quran ya, baru dapat 3 lembar berhenti, dilihat sisanya masih berapa, masih banyak, lanjut. Sehingga di tengah baca kita berhenti tuh lihat sisanya masih berapa, bolak-balik lihat jam, bolak-balik lihat jam. Masya Allah. Kenapa? Nggak betah, ngantuk dan seterusnya. Baik. Boleh nggak Pak misalnya dikasih doping? Apa Pak? Minum kopi misalnya, silakan. Dan ada yang menceritakan bahwa Syekh Sa'di rahimahullah itu beliau ketika qiyamul lail minum kopi. Beliau sediakan kopi,
kemudian beliau minum, kemudian qiyamul lail. Baik, Pak, saya minum kopi sama saja nggak ngefek mah. Ini beda urusan kalau kayak gini ya. Baik. Yang terakhir, bagian dari kebiasaan Nabi SAW ketika Ramadan adalah menjadi orang yang lebih dermawan. Baik. Dan alhamdulillah kaum muslimin telah berhasil melakukan itu. Sehingga saat Ramadan mereka banyak ngasih hidangan berbuka, mereka banyak ngasih sedekah, mereka banyak bayar zakat dan seterusnya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau kalau punya sesuatu, nyoh, kasihkan sampai habis. Karena beliau tidak nyimpen. Rasulullah SAW tidak nyimpen harta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Berarti ketika bulan Ramadan beramal bentuknya harta seharusnya lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Baik. Dan itu bisa direncanakan. Sehingga misalnya Ramadan tinggal 3 bulan, maka seorang muslim ini kemudian siaga, saya akan hemat agar nanti ketika bulan Ramadan tabungan saya lebih banyak dan saya bisa sedekah lebih banyak. Bisa direncanakan dan miliki peran walaupun sekali 2 kali. Ada program memberi sedekah takjil, saya ikut. Jangan sampai nggak ikut ya. Cari gratisan terus ya Pak Ustadz. Ya sesekali gratisi yang lain. Jangan cuma nyari gratisan. Dengan demikian kita berharap tidak ketinggalan untuk meniru praktek Nabi SAW dalam berpuasa. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apabila ada yang ditulis di kertas bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Bismillah. Jazakumullah khairan atas materinya. Assalamualaikum. Ustaz, ada pertanyaan. Apa benar masih bisa sahur ketika adzan subuh berkumandang selama adzan tersebut belum selesai? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ada sebuah hadis yang sahih tentang ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadika wal ina'u fi yadikum fala yada'hu hatta yaqdiya hajatah." Apabila kalian mendengarkan adzan sementara wadah masih ada di tanganmu, maka jangan kau letakkan sampai kau menyelesaikan kebutuhanmu. Yang dimaksud menyelesaikan kebutuhanmu di sini adalah menghabiskan makanan itu. Hanya makanan yang ada di tangan ya. Jangan tambah ya. Sehingga kalau di tangan lombok ya habiskan itu ya. Tayyib. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai takwil dari hadis ini. Ada yang mengatakan adzan yang dimaksud di situ adalah adzan awal, yaitu adzan sebelum subuh. Dan Bilal adzan sebelum subuh. Dan jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum itu pendek. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa ma bainahuma illa ayyar qadha wa yanzilu dha. Jarak antara keduanya adalah hanya yang satu turun, yang satu naik. Karena adanya ada di atas. Di Masjid Nabawi bagian belakang itu ada tempat tinggi. Dan di situ Bilal adzan.
Sehingga muadzin yang sesuai sunnah itu tidak di tempat tersembunyi. Makanya kurang bagus kalau muadzin adanya di ruangan takmir. Adanya di mana? Nggak kelihatan muadzinnya, ada suaranya tapi nggak kelihatan. Ini kurang bagus ya. Adzan yang bagus gimana? Di tempat yang terbuka. Ya, minimal misalnya di depan kelihatan orang. Kalau mau sesuai sunnah di tempat yang tinggi, jadi harus naik menara dulu baru adzan. Ya meskipun praktek seperti ini di tempat kita sudah jarang. Selanjutnya takwil berikutnya adalah bahwa adzan di sini maksudnya adalah adzan subuh. Adzan di sini maksudnya adalah adzan subuh. Dan ini rukhsah jika dipahami sebagai adzan subuh, khusus bagi mereka yang memegang sesuatu ketika sahur kemudian terdengar adzan subuh berkumandang, yang dipegang ini silakan habiskan. Namun wallahu alam, takwil yang kedua ini diingkari oleh jumhur ulama, dan jumhur mengatakan batasan puasa itu sudah jelas antara subuh sampai maghrib, sehingga kalau sudah masuk waktu subuh mana mungkin orang boleh makan dan minum. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini bahwa adzan yang dimaksud adalah adzan awal. Sehingga kalau kamu masih megang sesuatu, terdengar adzan, lanjutkan sampai kau selesai. Karena adzan awal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya pendek dengan adzan subuh. Sebab yang namanya puasa itu batasannya dari mulai subuh sampai maghrib, sehingga kalau sudah subuh ya jangan puasa. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita ragu dengan ketepatan waktu adzan subuh? Karena kan belakangan jadwal subuh di Indonesia menjadi polemik. Itu apakah betul pas waktu subuh ataukah kecepatan? Saya sempat mendapatkan informasi. Jadi cara para ahli hisab, ini kan penentuannya pakai hisab, dalam menentukan waktu subuh itu kan pakai pendekatan kias, sehingga terjadilah perbedaan antara ahli hisab 1, ahli hisab 2, dan ahli hisab 3. Kias mereka itu seperti ini. Waktu subuh itu matahari masih di bawah, sementara yang bisa kelihatan itu saat matahari tepat di garis terbit. Nah, kira-kira toleransi berapa derajat sehingga kita bisa katakan ini sudah terbit fajar? Nah, ada perbedaan dalam hal ini. Ada yang mengatakan 20 derajat, dan itu yang dipakai oleh Depak. Ada yang mengatakan 18 derajat. Ada yang mengatakan 15 derajat. Muhammadiyah kalau nggak salah berapa? 18 atau 15 derajat. Sehingga lebih naik lagi. Baik, lebih pendek jaraknya dengan garis terbit. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan dalam menentukan waktu subuh. Maka koreksi dari tim hisabnya Muhammadiyah bahwa jam sholat abadi itu untuk waktu subuh kecepatan 10 menit. Kecepatan 10 menit. Baik. Dan ada juga hisab yang dilakukan oleh kampus UII di Jogja. Mereka kalau nggak salah menggunakan 15 derajat. Rumah saya dengan kampus UII itu perjalanan pakai motor kurang lebih 15 menit. Suatu ketika saya lupa kalau punya jadwal di sana. Kemudian selesai sahur, adzan, lalu diingatkan jadwal di Masjid UII. Masya Allah, segera langsung naik motor dari rumah ke masjid. Dan itu sudah adzan. Masjid-masjid di rumah saya sudah adzan. Sampai di UII masih sahur. Masya Allah. Sampai di masjid kampus tuh, kok masih pada sahur? Iya, di sini belum adzan. Ya ikut sahur akhirnya. Dengan hisab mereka itu belum masuk subuh. Ya, dengan perjalanan dari rumah sudah terdengar adzan sampai sana belum adzan dan mereka masih sahur.
Masya Allah. Disinilah contoh perbedaan yang cukup jauh ya. Akhirnya masyarakat kan kemudian bertanya, kita mau pakai yang mana ini? Kita mau pakai yang mana? Karena masing-masing punya latar belakang hisab. Ikhtilaf ini sudah lama terjadi dan polemik ini termasuk dulu sempat ramai. Maka kita hanya bisa sarankan, jika kita menggunakan pendekatan hati-hati, maka sebaiknya berhenti di adzan yang pertama. Di adzan pertama maksudnya adzan pakai jam sholat abadi, depak gitu ya. Nah, itu insya Allah aman. Artinya Anda tidak akan mungkin makan di waktu subuh. Tapi kalau misalnya dalam posisi, Pak, saya masih betul-betul ragu, Pak, ini kayaknya kok terlalu pagi, kemudian saya makan, saya minum. Baik, kalau begitu toleransi Anda maksimal 10 menit dari itu. Maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Dengan menggunakan pendekatan hisabnya Muhammadiyah. Meskipun dalam hal ini ada beda. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, mengenai sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah, apakah 4-4-3 atau 22-22-21. Lalu apabila jika di awal malam sudah melaksanakan tarawih dan witir, apakah di sepertiga malam boleh tahajud lagi tanpa witir? Barakallahu fiikum. Baik, mengenai formasi salat tarawih 4-4-3 ataukah 2-2-2-1. Jumhur ulama mengatakan, bahkan ulama sepakat, yang paling afdol 2-2-2. Dah? Selanjutnya, boleh enggak tarawih 4-4-3? Boleh tidak tarawih 4-4-3? Sebagian ulama Syafi'iyah menilai batal. Jadi ada ulama yang menilai 4-4-3 itu batal. Artinya salat lail tidak seperti itu, menyalahi sunnah. Harusnya 2-2-2-2 salam. Udah? Sehingga dalam hal ini kalau bicara mana yang lebih baik, jelas yang lebih baik adalah 2-2, bukan 4-4. Tapi kalau bicara apakah boleh 4-4, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh 4-4, harusnya 2-2. 4-4 enggak boleh. Baik. Dan di antara yang melarang 4-4 adalah Syafi'iyah. Apa dasarnya bahwasanya 2-2 itu yang terbaik? Karena itu yang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Hatta idza khashiya ahadukum subha falyusalli rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Sampai ketika kalian khawatir masuk subuh, maka kerjakan 1 rakaat sebagai witir untuk seluruh salat yang telah kau kerjakan. Dari sini maka qiyamul lail itu gimana? 2-2, bukan 4-4. Selanjutnya, jika orang sudah ikut witir saat tarawih lalu dia mau tahajud, apakah diperbolehkan? Ulama sepakat witir itu bukan pembatas sholat, sehingga tidak boleh sholat setelah witir. Nggak ada seperti itu. Boleh nggak sholat setelah witir? Ulama sepakat boleh, karena witir bukan pembatas sholat. Kalau kamu sudah witir, berarti kamu sudah di batas akhir. Kamu nggak boleh sholat lagi setelah ini. Nggak ada seperti itu. Orang masih boleh sholat setelah witir. Hanya saja mereka beda pendapat mengenai teknisnya. Bagaimana cara sholat lail setelah witir? Ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, bagi mereka yang sudah witir di awal malam, lalu dia bangun tahajud, maka dia sholat 1 rakaat dulu. Dia sholat 1 rakaat dulu dengan niat menggenapkan witirnya di awal malam. Sudah? Setelah itu dia sholat 2-2-2-2, kemudian witir lagi di akhir malam. Baik, dan ini pendapat Ishaq bin Rahuyah dan beberapa ulama Hanafiyah. Baik.
Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka sholat witirnya berapa kali? 3 kali. Witir taraweh, witir penggenap, witir akhir. Jadinya 3 kali. Pak, kan di situ ada hadis la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Betul, hadis ini sahih. Alasan mereka yang dilarang itu 2 witir, sementara yang kami kerjakan 3 witir. Sehingga tidak melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena teks hadisnya la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Yang kita kerjakan 3 witir, bukan 2 witir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang sudah witir di awal malam lalu dia mau tahajud, maka tidak perlu witir lagi. Tidak perlu penggenapan tadi dan tidak perlu witir lagi, tapi langsung 2 sesuai yang mampu dia lakukan. Sudah? Dan ini pendapat jamaahir ulama, pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Dan ada banyak dalil di mana Nabi SAW melaksanakan salat sunnah pasca witir dan tidak perlu witir lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum masuk kuis ada satu pertanyaan mungkin. Itu ya. Minta tolong. Yang mana ini? Masya Allah. Yang tanda tangan, yang angkat tangan ada berapa tanda tangan? 3. Baik. 1, 2, 3. Baik. Silakan, boleh langsung. Yang mana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu. wabarakatuh. Maaf, pertanyaan di luar tema Ustaz. Karena duduk istirahat Ustaz. Karena dapat info bahwa hal itu tidak didawamkan Rasulullah di masa kenabian, tapi beliau sering lakukan di akhir masa saat beliau sudah sakit lemah gitu Ustaz. Dan ulama tersebut tidak menyuruh untuk membiasakan duduk istirahat. Itu pendapatnya bagaimana Ustaz? Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Baik, memang para ulama beda pendapat mengenai hukum duduk istirahat. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk rutin, ada yang mengatakan tidak dianjurkan sama sekali, ada yang mengatakan dianjurkan karena kebutuhan. Dan yang terakhir ini pendapatnya Syekhul Islam. Dan kalau kita ingin mengambil pendapat yang terakhir, berarti duduk istirahat hanya dilakukan karena pertimbangan butuh. Butuh itu bisa karena sakit, bisa karena sepuh, karena sudah lanjut usia, bisa karena urusan dengkul, bisa karena urusan yang lain. Sehingga dia duduk istirahat sebagai alat bantu karena dia butuh melakukan itu. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya. Baik, boleh langsung duluan Pak. Sambil memindahkan mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan ihtisab. Ya, prosentasenya bagaimana? Karena jangan sampai nanti apa itu kita cari yang pahala yang besar soal berdagang cari keuntungan itu, tapi tidak diimbangi berarti sehingga akhirnya pilih. Apakah harus sama atau bagaimana ini supaya jangan sampai nanti saya pilih ini nggak mau ini. Ibarat tadi tidak mau ibaratnya orang dagang kalau memang apa ya kita cari yang untung. Nah ini kan kita kan apakah berdagang dengan Allah begitu atau bagaimana? Terutama kalau Ramadan dan kan bagaimana kalau setelah Ramadan? Apakah pola-pola ini akan tetap kita lakukan? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau bertanya berkaitan dengan masalah bagaimana menyeimbangkan antara iman dan ihtisab. Kok seolah-olah kita ketika beramal seperti berdagang ya. Terlalu perhitungan dengan keuntungan. Tayyib. Jadi iman itu triggernya, pematiknya, latar belakangnya. Kenapa Anda puasa?
Itu jawabannya karena latar belakang iman. Karena ini perintah Allah. Kalimat itu sudah cukup disebut bahwasanya dia puasa karena iman. Ada banyak orang melakukan aktivitas yang mirip seperti ibadah, tapi latar belakangnya bukan ibadah. Contoh misalnya ada orang yang puasa ya. Kenapa puasa? Diet misalnya. Sehingga pertimbangan dia puasa apa? Karena kesehatan, karena pingin biar badannya ideal, karena pingin diet dan seterusnya. Itu pertimbangan dia. Maka dia berpuasa bukan karena dorongan iman, tapi karena dorongan yang lain. Ada orang misalnya dijelaskan puasa itu sehat, nanti kalau puasa metabolisme badan kamu akan seperti ini dan seterusnya. Akhirnya dengan ini membuat dia semangat untuk berpuasa. Ini ada penelitian profesor dari Jepang, penelitian. Padahal sebelumnya ketika nggak ada penjelasan itu, dia malas-malesan. Puasanya sering bolong. Begitu baca itu, dia jadi rajin puasa. Jika dia dia rajin puasa karena pertimbangan seperti ini, berarti dia tidak berpuasa karena iman, tapi karena pertimbangan kesehatan, karena pertimbangan yang lain. Contoh yang lain misalnya, jalan ke masjid. Jalan ke masjid itu ibadah nggak Pak? Ibadah. Apa nilai pahalanya? Setiap langkah kanan meninggikan derajat, langkah kiri menghapus dosa. Sehingga jalan ke masjid ini bukan amalan yang sederhana, bukan amalan yang sepele, amalan yang nilainya besar. Tapi pertimbangan orang ketika jalan ke masjid kan beda-beda. Ada model orang yang memang senang jalan ya, dan dia pengen agar bisa sekalian olahraga, maka dia jalan ke masjid itu niatnya olahraga. Itu akan berbeda ketika ada orang jalan ke masjid tapi dalam batinnya punya semangat bagaimana agar dia bisa mengamalkan sunnah tadi. Itu yang dimaksud amal karena iman. Sekarang ihtisab. Ihtisab tadi adalah mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya justru itu karena kita yakin dan mempercayai janji Allah. Allah berjanji A, berjanji B, berjanji C. Lalu kita yakin kebenaran janji itu, maka pengaruh dari keyakinan dalam membenarkan janji itu adalah mengharapkannya. Itulah yang dimaksud dengan ihtisab. Dan itu kita ucapkan setiap kita membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Kalimatnya gimana? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ikrar kita setiap pagi dan sore dalam kalimat Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku selalu meyakini atau komitmen dengan perjanjianku kepadamu dan meyakini janjimu kepadaku. Karena percaya kepada janji Allah itu bukti iman. Allah berjanji siapa yang melakukan A akan seperti ini, siapa yang melakukan B akan seperti ini. Terus kita percaya, itu bukti apa? Iman. Dan Allah senang ketika hambanya percaya kepada janjinya. Makanya siddiq, orang yang percaya sampai pada tingkatan siddiq, karena dia punya keyakinan yang kuat janji Allah itu benar. Dan para sahabat dalam Al-Quran ya banyak dipuji oleh Allah karena mereka membenarkan janji-janji Allah itu. Misalnya, laqad sadaqallahu 'alal mu'minina, Allah telah membenarkan janjinya kepada orang-orang mukmin, ditampakkan oleh Allah ketika mereka masih hidup, yaitu dalam peristiwa perang Ahzab. Hadza ma wa'adallah wa sadaqallahu. Ini adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Allah dan benarlah apa yang Allah janjikan. Jadi meyakini janji Allah itu bagian dari konsekuensi iman. Nah, kalau dipahami kok kayak berdagang, memang seperti itu Al-Quran mengajarkan. Hal adullukum ala tijaratin yunjikum min adzabin alim. Apakah aku telah menunjukkan kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Jadi Allah kasih pemahaman kepada manusia berkaitan dengan masalah amal dan balasan itu seperti berdagang. Memahami itu insya Allah tidak salah,
Karena memang Al-Quran mengajarkan demikian. Wallahu a'lam. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau komentar dulu sedikit Pak Ustadz. Monggo Pak. Kalau bahwa yang diikat itu kan setan itu kan dari setannya. Tapi setan itu kan ada dua, ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Jadi yang diikatnya mungkin yang dari jin. Yang manusia ya tetap bebas saja gitu. Nah itu komentar saya Pak. Yang kedua adalah dalam penjelasan Bapak tidak menyebutkan tentang niat. Yang waktu sholat dulu juga tidak ngomong tentang niat. Niat itu apakah hukumnya itu adalah rukun ataukah syarat atau apa gitu. Baik dalam waktu puasa juga, karena gini, pada waktu dulu kita di sini setelah sholat taraweh, maka imam itu ngajak kita berniat untuk puasa besok. Tapi terakhir ini kan dihilangkan itu Pak. Nah, apakah hukumnya itu memang harus sendiri-sendiri pada waktu kita sahur, ataukah boleh kita pada waktu habis taraweh? Kalau menurut saya habis taraweh kita diingatkan bahwa kita besok adalah puasa. Kita berniat aja dari sekarang bahwa besok itu adalah kita pada waktu. Kadang-kadang kita lupa, terutama pada waktu terpepet-pepet waktunya sudah mau imsak, kita lupa niat. Kadang-kadang bismillah aja lupa Pak. Nah itu. Jadi bagaimana hukum niat ini sebenarnya? Termasuk juga sholat. Karena kemarin Bapak tidak menjelaskan pada waktu bulan lalu tentang niat ini Pak. Itu mungkin pertanyaan saya Pak. Kalau yang wahtisaban, imanan wahtisaban dari Bapak jelasin tadi. Itu aja kali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Yang pertama berkaitan dengan catatan tadi ya, yang diikat itu setan yang mana? Jawabannya setan yang gaib nggih Pak. Sedangkan setan yang kelihatan ini enggak diikat ya. Dan kita bisa saksikan bahwasanya betul-betul bahwasanya manusia yang berstatus setan juga tetap berkeliaran di muka bumi. Terima kasih atas catatan itu. Selanjutnya berkaitan dengan masalah niat. Di pertemuan yang lalu tentang sholat saya tidak menjelaskan niat, dan ini membahas puasa juga tidak menjelaskan masalah niat. Lalu bagaimana status niat itu sendiri? Niat itu sifatnya otomatis. Kapan bisa disebut otomatis? Ketika orang tahu dia mau melaksanakan apa. Baik. Ketika Bapak angkat tangan di forum ini, niat Bapak apa? Ya? Mau bertanya. Apakah perlu saya ingatkan, Pak, niatkan dulu mau bertanya? Tidak. Kenapa? Karena Anda sudah punya keinginan dengan angkat tangan ini, saya ingin bertanya. Jadi niat itu otomatis muncul dalam hati manusia karena dialah pengendali amal. Oleh karena itu, ketika orang berangkat dari rumah menuju ke masjid, ditanya, mau kemana Pak? Mau sholat. Sholat apa Pak? Duhur. Masih gelap nih kok sholat duhur. Oh, kalau kayak gini berarti orangnya sudah tidak berakal. Kenapa? Dia salah waktu. Ada orang berangkat ke masjid Jumatan, Selasa kok Jumatan tuh? Loh, ini kan Jumat, ini Selasa. Enggak apa-apa, Jumatan Selasa. Oh, ini pikun orangnya. Hanya yang seperti ini ketika beramal dia ada niat. Kenapa? Hilang akal. Pernah suatu ketika ada orang yang tanya kepada Ibnu Aqil, Syekh, saya itu sudah mandi. Setelah mandi saya ragu, jangan-jangan saya belum sah mandinya. Saya kok gak merasa yakin kalau air ini yang saya pakai itu menjadi air mandi yang sah. Lalu jawab Ibnu Aqil, kalau begitu wahai Bapak, jenengan gak usah sholat saja. Loh, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan orang gila gak usah sholat. Loh, kamu sudah mandi berkali-kali kok masih nggak yakin kalau air menyentuh badanmu gitu. Dan berarti dia sudah hilang rasa. Jadi niat itu sifatnya otomatis. Artinya semua orang yang tahu apa yang mau dia kerjakan, otomatis dia punya niat. Sampai ada kalimat seperti ini. Ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Lau kullifna bi'amalin bila niyah lakana min amalin mimma la yuta. Andaikan Allah perintahkan kita untuk melakukan amal tapi nggak boleh niat,
Kamu lakukan amal, tapi dalam amal ini kau dilarang untuk berniat. Mustahil kita bisa melakukannya. Itu kan sama dengan kamu lakukan amal tapi nggak sengaja. Nggak sengaja, disengaja bisa nggak? Saya ulang, perbuatan tidak sengaja tapi disengaja bisa nggak? Nggak bisa. Contoh nggak sengaja itu apa? Kepleset misalnya. Contoh nggak sengaja itu kepleset. Sudah tahu jalannya miring, penuh dengan lumut, ya, licin karena banyak lumut. Sudah? Saya mau tidak sengaja kepleset. Lalu dia lewat di jalan itu. Ya kepleset benar. Ini sengaja kepleset atau tidak sengaja? Sengaja kepleset. Baik. Tidak sengaja keserempet mobil. Di jalan ini rame mobil. Lalu orang sengaja misalnya, saya pengen tidak sengaja keserempet mobil, merencanakan itu, terus dia mepet-mepet mobil, keserempet bener. Ini sengaja tidak sengaja? Berarti yang terjadi apa? Sengaja. Maka nggak mungkin orang melakukan perbuatan dalam posisi tidak sengaja, itu nggak mungkin. Nah, tidak sengaja itu kan tidak ada niat, gitu Pak. Maka kalau Bapak sudah sahur, kira-kira mau ngapain? Kira-kira mau ngapain? Puasa. Sehingga ketika imsak baru ingat kalau nanti mau puasa. Berarti beliau ketika sahur nggak sadar kalau nanti mau puasa. Kira-kira terjadi nggak? Memungkinkan terjadi dalam bayangan kita? Enggak. Artinya jika kita sudah taraweh, otomatis kita tahu besok pasti puasa. Jika kita sudah sahur, otomatis kan kita tahu kalau besok puasa. Aktivitas yang berbeda yang kita lakukan itu merupakan tanda bahwasanya kita mau puasa. Contoh gambaran orang yang nggak punya kesadaran puasa itu seperti ini. Misal ya, dia berada di sebuah tempat yang akses informasinya nggak ada. Saya pernah menjumpai seperti itu. Jadi waktu itu saya ke Bojonegoro, ya. Lalu sampai di sana di tanggal 1 Ramadan. Orang sana belum puasa. Informasi bahwasanya itu tanggal 1 Ramadan, datangnya itu malam hari. Dan waktu itu belum ada HP Pak, adanya telepon duduk itu. Informasi datangnya Ramadan itu malam hari. Sehingga ketika saya sampai tujuan di Bojonegoro untuk ngajar TPA waktu itu selama kurang lebih 2 pekan ya. Orang sana di tanggal itu belum puasa. Terus mereka bilang, saya nggak dengar kalau hari ini puasa. Nah, ketika orang tidak tahu, jadinya dia tidak punya niat. Makanya para ulama mengatakan an-niyah hiyal ilmu. Kunci niat itu satu, ilmu, ngerti apa yang mau dilakukan, pasti dia punya niat. Contoh orang nggak punya niat ya, ini real. Saya dan teman saya berangkat bareng. Ketika masuk waktu duhur, kita singgah di sebuah masjid, lalu sholat berjamaah. Saya berada di soft antara kanan dan kiri, pokoknya saya dengan teman saya terpisah. Udah? Di tengah sholat duhur tiba-tiba turun hujan deras. Sampai selesai sholat hujan itu belum berhenti. Akhirnya imam menyuruh muadzin qomat lah. Selesai qomat kita sholat lagi 4 rakaat. Sudah? Dan jamaah semuanya sholat, termasuk teman saya. Selesai sholat teman saya tanya, Mi, iki mau sholat apa? Tadi sholat apa? Lah kamu ikut nggak? Ikut. Gue melu orang ngerti sholat apa. Paham kasusnya? Baik. Sholat apa ini Pak yang 4 rakaat ini? Sholat asar. Sholat asar kok waktu duhur? Di jamak takdim. Jamak sholat asar takdim di awal karena alasan hujan. Beliau nggak tahu kalau itu sholat asar. Ikut tapi nggak ngerti. Punya niat nggak? Nggak punya niat. Kenapa? Karena nggak tahu. Nah itu contoh orang yang nggak punya niat. Kira-kira melakukan amal seperti itu bisa nggak? Tapi disengaja. Beramal tapi nggak ngerti, sengaja nggak ngerti gitu. Nggak bisa? Nggak bisa.
Sehingga orang ini melakukan itu sifatnya apa? Tidak sengaja. Dalam posisi dia nggak tahu terus melakukan sholat asar dan dia nggak ngerti kalau itu sholat asar. Nah itulah contoh amal tanpa niat. Sah sebagai sholat tapi tidak sah sebagai asar. Sehingga nanti ketika masuk asar dia wajib ulang sholat. Wallahu a'lam. Penjawab cukup? Assalamualaikum. Lanjut ke kuis. Tambahan satu. Tadi kan berapa saat itu kan 2221. 2221 nggih. Apalagi yang 2223. 2223. Yang mana maksudnya? Baik, untuk witir kuncinya satu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan wala tusyabbihu bil maghrib. Jangan kalian samakan salat witir dengan maghrib. Nah, cara salat maghrib gimana? 2 tasyahud awal, 1 tasyahud akhir. Maka yang penting witir tidak seperti itu. Sehingga bisa 3 sekaligus, bisa 2 salam tambah 1. Witir 3 agar tidak sama dengan maghrib, caranya 3 sekaligus, tidak ada tahiyat awal, atau 2 salam tambah 1. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan yang pertama, buku ini Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Saya masih ingat kajian saya pertama kali di masjid ini, itu membahas Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Dan waktu itu buku ini belum ada. Saya cuma ngonsep catatan di HP, terus saya tulis jadi buku ini. Jadi pemicunya adalah kajian di Duren Sawit, buku ini ya. Baik. Pertanyaannya, yang makelar angkat tangan. Ada makelar di sini? Oh, nggak ada. Udah pulang makelarnya ya. Sebutkan 2 keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Siapa duluan antum ya? 1, bulan diturunkan semua kitab. Yang kedua, dilihat apanya itu? Bulan adanya malam. Masya Allah. Baik. Hadiahnya separuh ya mas. Baik. Selanjutnya, mengantar kaidah fikih kubra dan penerapannya dalam muamalah. Pertanyaannya, sebutkan nama lain dari bulan Ramadan. Oh baik, enggak. Dalilnya apa? Dalilnya tadi? Enggak Pak. Hadis nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gimana? Berpuasalah di bulan Sabar dan 1 hari setiap bulan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Buku Halal Haram Bisnis Online. Pertanyaannya, sebutkan cara mengamankan puasa. Siapa duluan tadi mas? Monggo. Iya. 1. Menjaga mata dan lisan. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca Quran. 2. Di rumah. Bertahan di rumah. Di tempat yang aman. Bisa. Masya Allah. Ini jamnya keroyokan nih Pak. Baik. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Pertanyaannya, sebutkan makna dari setan dibelenggu tapi masih bisa goda. Oh, Masya Allah. Baik. Pendekatan yang diberikan oleh para ulama. 1. Nah, kemudian yang kedua,
Dibelenggu tapi masih bisa memberikan godaan dengan bisikan. Yang ketiga, Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Baik, ini untuk Bapak yang tadi ngasih catatan ya, bahwa hanya setan jin yang dibelenggu, setan manusia tidak dibelenggu. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.